Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi komputerisasi akuntansi. Di video kedua ini kita akan melanjutkan kasus PT Megah Baru, yaitu untuk input data transaksi ya perusahaan manufaktur. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana melakukan setup database untuk perusahaan manufaktur, dan kali ini kita akan membahas input data transaksinya. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa kalian diwajibkan untuk mengerjakan soal PT Megah Baru ini masing-masing. Lalu nanti GDB hasil kerja kalian itu diupload di assignment di akun e-learning masing-masing ya. Untuk deadline submitnya nanti kalian bisa cek sendiri di e-learning. Oke, sekarang kita mau langsung saja masuk ke data transaksi. Transaksi yang pertama kita lihat yaitu transaksi tanggal 1 Januari 2024. Dokumen transaksinya ini adalah bukti kas keluar, di mana ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran perlengkapan produksi. Pengeluaran kas ini dilakukan pembayaran melalui Bank BCA kepada CV Trimegah ya. Nah, untuk menginput transaksi ini, kita bisa menginput datanya menggunakan modul kas bank. Jadi sama seperti praktek di perusahaan jasa dagang. Untuk transaksi pengeluaran, selain pembayaran hutang, itu kita akan menginputnya menggunakan modul kas bank, kas keluar. Oke, kita klik modul kas bank, lalu kita pilih kas keluar. Klik baru untuk menginput data transaksinya. Kita pilih dulu akun kasnya sesuai dengan dokumen transaksi. Pengeluaran kasnya dilakukan melalui Bank BCA. Nah, penerimanya di sini adalah CV Trimegah. Kita klik, pilih, lalu di sini belum ada data lawan transaksi untuk CV Trimegah. Kita buat dulu datanya, klik baru di data nama. Lalu jangan lupa tipenya kita ubah dulu menjadi others. ID-nya otomatis mengacu ke kode others 001 ya. Nah, berikutnya masukkan nama perusahaannya yaitu CV Trimegah. Nah, berikutnya data-data lainnya kebetulan di soal tidak tersedia, maka kita cukup mengisi alamat saja yang ada di dalam soal. Lalu kita klik rekam. NIK, NPWP belum lengkap, lanjutkan proses, jawab ya. Kembali ke data nama, kita klik dua kali nama CV Trimegah, maka dia akan mengisi di field penerima. Selanjutnya isi check number, kebetulan di soal check numbernya sama yaitu ya CD 0000001. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi yaitu 1 Januari 2024. Fill sebesar kita abaikan dulu karena nanti itu akan kita input belakangan ya. Kita isi dulu memonya sesuai dengan keterangan yang ada di bukti kas keluar, yaitu pembayaran perlengkapan produksi melalui Bank BCA. Berikutnya di bagian alokasi dana, kita akan memilih pengeluaran kas dari Bank BCA ini sebesar 3 juta, itu digunakan untuk melakukan pembayaran apa? Yaitu perlengkapan produksi. Berarti alokasi dana kita akan cari akun beban perlengkapan produksi. Nah, kebetulan di data akun default yang di Zahir tidak ada beban perlengkapan produksi secara spesifik ya. Tapi kita bisa pilih akun beban perlengkapan saja nih ya, beban perlengkapan. Masukkan nilainya sebesar 3 juta sesuai bukti kas keluar. Terakhir kita klik fill sebesar, maka otomatis terisi pengeluaran Bank BCA sebesar 3 juta untuk alokasi dana beban perlengkapan sebesar 3 juta. Jika sudah, kita klik rekam transaksinya, klik batal untuk menutup formulir kas keluar,
Kembali ke daftar kas keluar sudah terisi satu transaksi yang kita input tadi ya. Kita klik tutup dari daftar kas keluar. Kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya kita akan input transaksi yang kedua, di mana transaksi yang kedua ini merupakan penerimaan piutang ya, penerimaan piutang sebagian. Jadi kita ada piutang atas nama Toko Jaya Sepeda. Toko Jaya Sepeda ini melakukan pembayaran piutangnya atas faktur invoice 001 tanggal 1 Desember 2023, di mana uangnya diterima ke rekening Bank BCA. Transaksinya tanggal 2 Januari 2024. Nah, untuk transaksi penerimaan piutang, ini akan kita proses input ke dalam Zahir menggunakan modul penjualan ya. Kita klik modul penjualan, lalu kita pilih menu yang warna ungu nih, pembayaran piutang usaha. Kita klik pembayaran piutang usaha, lalu klik baru. Kita masukkan akun kas. Uangnya dari dari customer toko sepeda itu, Toko Jaya Sepeda, masuk ke rekening Bank BCA. Kita pilih darinya yaitu Toko Jaya Sepeda yang melakukan pembayaran piutang. Cek numbernya sesuai dengan soal yaitu CR001, tanggal transaksinya 2 Januari 2024. File sebesar belakangan saja nanti kita isinya, kita lengkapi memo. Memo, saya ingatkan kembali untuk penerimaan piutang ataupun pembayaran hutang, kalian harus jelas pembayarannya itu untuk invoice yang mana ya. Jadi kita isi keterangan atau memo sesuai dengan yang tercantum di dalam bukti kas masuknya. Pelunasan faktur invoice 001 tanggal 1 Desember 2023 diterima melalui Bank BCA. Berikutnya di bagian nomor invoice, kita tinggal memilih nomor invoice mana yang dilakukan pembayaran oleh Toko Jaya Sepeda. Caranya kita klik 2 kali di kolom nomor invoice. Kebetulan hanya ada satu outstanding invoice Toko Jaya Sepeda, yaitu invoice 01, tinggal kita klik 2 kali. Dia akan masuk ke bagian formulir pembayaran piutang. Kita lihat di sini bahwa saldo piutang Toko Jaya Sepeda kepada PT Megah Baru nilainya adalah 40 juta. Di dalam soal itu diketahui bahwa uang masuk yang diterima dari pelunasan faktur PT Jaya Sepeda itu nilainya adalah 20 juta. Jadi di bagian alokasi dana, kolom kanan jumlah dibayar ini otomatis terisi sebesar saldo piutangnya. Ini harus kita ubah ya. Kita ganti manual sebesar nilai pembayaran yang tercantum yaitu 20 juta. Sehingga nanti akan ada saldo piutang yang belum dibayar sebesar 20 juta. Oke, jika sudah, kita klik file sebesar di bagian atas ya, di bagian Bank BCA, maka otomatis sudah terisi penerimaan piutang masuk ke rekening Bank BCA nilainya sebesar 20 juta, berasal dari invoice 01 tanggal 1 Desember 2023, jumlah yang dibayarnya yaitu 20 juta. Oke, jika sudah, kita klik rekam. Klik batal untuk menutup formulir penerimaan piutang. Kembali lagi ke daftar penerimaan piutang usaha. Sudah ada satu transaksi yang kita input tadi ya. Oke, kita klik tutup saja untuk keluar dari daftar penerimaan piutang. Berikutnya transaksi nomor 3. Kita lihat transaksi nomor 3. Di dalam soal diminta kita untuk membuat multi gudang. Ya. Jadi kita diminta untuk membuat gudang bahan baku, gudang produksi, dan gudang siap jual. Oke, untuk membuat data gudang baru, caranya kita masuk ke menu data-data. Oke, kita masuk ke menu data-data. Lalu di bagian bawah ini menu warna coklat ada data gudang, kita klik. Di sini ada otomatis
klik switch mode dulu. Di sini ada otomatis gudang yang defaultnya ada namanya gudang headquarter. Nah, gudang headquarter ini sesuai instruksi soal, kita akan beri nama yaitu gudang bahan baku ya. Berarti tinggal kita edit saja untuk gudang headquarter ini. Caranya tinggal kita klik, lalu klik kanan, edit. Kita ubah nama gudangnya menjadi gudang bahan baku. Kode gudang sesuai dengan informasi soal, biarkan saja headquarter. Klik rekam. Kembali lagi ke daftar gudang, sudah berubah nama gudangnya menjadi gudang bahan baku. Kita buat data yang kedua, yaitu gudang produksi ya. Kita klik tambah, masukkan kodenya 001, nama gudangnya adalah gudang produksi. Berikutnya kita klik baru lagi saja, mengisi kode gudang yang ketiga yaitu 002, nama gudangnya adalah gudang siap jual sesuai informasi di dalam soal. Klik rekam, maka otomatis sudah terisi. Ada 3 gudang, yaitu gudang headquarter untuk bahan baku, gudang 001 untuk gudang produksi, gudang 002 untuk gudang siap jual. Oke, jika sudah kita klik tutup. Berikutnya kita akan input transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat ini yaitu transaksi pembelian bahan penolong. Ya, jadi pembelian bahan penolong di tanggal 6 Januari 2024. Dilakukan pembelian bahan penolong secara kredit di mana ada biaya pengiriman sebesar 150.000. Pembeliannya dilakukan kepada PT Abadi Jaya. Sekaligus dilakukan juga pembayaran uang mukanya sebesar 6 juta. Oke. Nah, di sini untuk barang-barang yang dibeli ada barang P007 sampai dengan P011. Nah, kemarin di video sebelumnya pada langkah setup awal, kita kan hanya baru membuat produknya itu ada 6 ya. Nah, ini dia, ada 6. Mulai dari kerangka sampai dengan kabel rem. Nah, di sini ada produk baru, yaitu produk yang ke-7 sampai dengan produk ke-11, di mana semua produk ini merupakan bahan penolong. Nah, berarti sebelum kita menginput transaksi pembelian bahan penolong ini, kita harus membuat daftar barangnya dulu, ya, membuat daftar barangnya. Nah, berikutnya coba kalian perhatikan di sebelah kanan ini ada VAT, Value Added Tax atau kode pajaknya ya. Nah, terhadap pembelian barang ini dikenakan VAT atau PPN, tarifnya di soal masih 10%. Nah, ini kita ubah saja sesuai dengan ketentuan yang terbaru ya. Karena ini transaksinya adalah Januari 2024, nanti kita ubah tarif pajaknya itu menjadi 11%. Ya. Oke, nah berikutnya kita akan membuat data produknya terlebih dahulu. Klik data-data, lalu pilih data produk. Kita klik switch mode dulu, lalu kita klik add data. Kita klik add data. Masukkan kode barang P-007. Deskripsinya namanya adalah rantai. Satuannya pieces. Kelompok barangnya adalah bahan penolong, satuannya adalah pieces, klik baru. Nah, berikutnya kita masukkan kode barang yang kedua, yaitu P-008. P008 itu masuk kategori bahan penolong, nama barangnya adalah cakram rem. Satuannya itu adalah pack, di mana satu pack ini adalah 5 pieces. Berarti kita harus mengubah dulu ya, karena yang dibelinya itu adalah 5 pack,
maka kita akan masukkan jumlahnya itu adalah 25 pieces. Nah, rem. Satuannya adalah pieces. Jika sudah, kita klik baru lagi buat produk yang ke-9. P009 bahan penolong. Namanya adalah brake caliper. Satuannya kita lihat di soal adalah pieces. Satuannya adalah pieces. Berikutnya kita klik baru, masukkan produk yang ke-10. P strip 010. Kita masukkan keterangannya untuk produk nomor 10 ini adalah handlebar. Ya, kita masukkan nama deskripsi produknya adalah handlebar. Satuannya itu adalah pieces. Kategorinya adalah bahan penolong. Klik baru. Terakhir, kita akan menginput kode barang yang ke-11. Kategorinya bahan penolong, nama barangnya adalah pedal. Satuannya kita pilih aja satuan dasarnya tetap pieces ya. Oke. Jika sudah, klik rekam. Di sini sudah ada 11 produk yang barusan kita buat ya. 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita tutup dari data produk. Berikutnya, kita akan menyesuaikan data pajak dulu ya. Data pajak yang semulanya VAT masih 10% tarifnya, kita akan ubah menjadi 11%. Caranya klik data-data, lalu pilih data pajak. Nah, di sini ada dua kode pajak yaitu non-tax dan value added tax. Nah, untuk PPN kita edit saja dari value added tax, klik kanan atau klik dua kali ya, klik dua kali. Nanti kita akan mengubah kodenya menjadi PPN. Nama pajaknya menjadi pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Untuk presentasinya kita isi 11 ya. Jika sudah klik rekam. Sekarang sudah kita sesuaikan kode PPN-nya sesuai dengan tarif yang berlaku untuk tahun 2024 yaitu 11%. Kita klik tutup. Nah, berikutnya kita akan menginput transaksi pembelian yang tadi kita pending ya. Nah, ini dia pembeliannya tanggal 6 Januari dari PT Abadi Jaya. Oke, kita masukkan di sini pembelian, invoice pembelian, klik baru. Lalu kita pilih nama pemasoknya itu adalah PT Abadi Jaya. Nomor invoice-nya 001, tanggalnya 6 Januari 2024. Nah, tadi ada keterangan bahwa barang tersebut, bahan penolong tersebut sementara dimasukkan ke gudang bahan baku dulu ya. Kita tinggal pilih nama barangnya. Barang yang pertama itu adalah rantai. Jumlah diterimanya yaitu 15 pieces dengan harga satuan 150.000. 15, 150.000. Jangan lupa kode pajaknya kita ubah menjadi PPN. Totalnya 2.250.000. Lanjut barang yang kedua. Kita klik dua kali di nomor barang. Barang yang kedua yaitu P008, di mana jumlahnya yaitu 5 pack. 5 pack itu sama dengan 5 pieces. Berarti di sini harga satuan yang tercantum itu adalah harga per pieces. Karena kalau kita lihat harga per packnya 5 dikali 60.000 kan 300.000. Nah, ini totalnya adalah 1.500.000. Berarti ini adalah harga per pieces ya. Ya, harga per pieces. Jadi kita masukkan saja jumlah diterimanya adalah 25. Nanti harga satuannya 60.000 gitu ya. Jumlah diterimanya
Karena 5 pack dikali 5 pieces yaitu 25 pieces. Harga satuannya adalah 60.000. 60.000. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini totalnya itu adalah 1.500.000. Jangan lupa kode pajaknya diubah menjadi PPN. Oke, nah berikutnya untuk barang yang ketiga ini adalah brake caliper. Brake caliper jumlah yang dibeli adalah 20 dengan harga satuannya itu adalah 80.000. Oke, kita pilih barang yang ketiga yaitu P009. Jumlah diterimanya adalah 20, harga satuannya itu adalah 80.000. Sehingga totalnya itu adalah 1.600.000. Oke, kita ubah kode pajaknya menjadi PPN. Nah, di soal ini totalnya adalah 1.800.000. Kita skip aja ya, kita sesuaikan dengan perkalian yang sebenarnya. Nah, berikutnya adalah handlebar. Handlebar yang dibeli itu adalah 12 pieces. Harga satuannya 200.000. Kita pilih barang P10. 12 pieces. Harga satuannya adalah 200.000. Jangan lupa kode pajaknya menjadi PPN. Totalnya 2.400.000. Berikutnya pedal. Pedal itu adalah 15 set. 15 set dikalikan dengan 120.000 harga satuannya. Satu set itu kan 2 pieces ya. Coba kita kali dulu ya. 15 dikali 120.000 itu adalah 1.800.000. Berarti 120.000 ini adalah harga per set. Nah, berarti ini satuannya kita harus ubah dulu eh, menjadi jumlah diterimanya 30 piece, satuannya pieces, atau jumlah diterimanya tetap kita pilihnya itu adalah 15. Tapi nanti satuannya kita ubah set gitu ya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke Zahir. Nah, kita pilih barang yang terakhir yaitu pedal. Pedalnya mungkin kita masukkan aja sesuai dengan informasi ya, kuantitinya itu adalah 15. 15, tapi satuannya kita ubah bukan pieces tapi set supaya nanti dia di kartu persediaannya itu akan membaca 15 set itu sama dengan 30 pieces gitu ya. Oke, harga satuannya. Kita lihat harga satuannya adalah 120.000. Oke. Totalnya 1.800.000. Kita masukkan kode pajaknya adalah PPN. Sehingga di sini kita akan melihat total pajaknya adalah 1.050.500. Total setelah PPN-nya itu adalah 10.600.500. Nah, ingat tadi di dalam soal disebutkan ada biaya pengiriman nih ya. Ada biaya pengiriman sebesar 150.000. Nah, kita harus memasukkan dulu biaya pengiriman di bagian biaya lain-lain yaitu 150.000. Kita cek dulu akunnya apakah sudah sesuai dengan cara kita klik tanda segitiganya, cek akun defaultnya yaitu masuk ke beban pengiriman. Oke, sudah sesuai. Oke, jika sudah, kita pastikan lagi ada informasi yang berikutnya di dalam soal yaitu ada pembayaran uang muka. Uang muka nilainya adalah 6 juta, maka kita bisa isi uang muka di bagian ini, dibayar atau uang muka dengan cara klik tanda segitiga biru di bagian kanan ya, kita klik. Lalu nanti data uang mukanya kita checklist set akun manual, masukkan nilainya 6 juta. Kita cek akunnya apakah sudah sesuai. Nah, ini masuknya ke Bank BCA. Oke, lanjutkan. Oke. Sehingga otomatis saldo terutangnya yaitu 4.750.500.
Masukkan informasi di bagian kiri bawah mengenai tanggal pengiriman dan termin pembayaran. Tanggal pengiriman kita samakan saja dengan tanggal invoice, yaitu 6 Januari 2024. Nah, sedangkan termin pembayaran di soal yaitu 2/10 net 30. Oke. 2/10 berarti hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya adalah 2. Kita klik OK. Jika semua informasi sudah kita isi, maka berikutnya kita tinggal simpan transaksinya dengan cara klik rekam. Oke, jika sudah kita klik batal untuk menutup formulir invoice pembelian. Kembali lagi ke daftar invoice pembelian, ada satu transaksi yang baru saja kita input. Klik tutup. Oke, nah berikutnya kita akan menginput transaksi yang kelima, ya. Di mana transaksi yang kelima ini yaitu melakukan pemindahan barang antar gudang dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Jadi ada pemindahan barang, pemindahan stok, bahan penolong dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Nah, di sini kebetulan di soalnya tidak disebutkan ya barang apa yang dilakukan pemindahan dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Berarti kita asumsikan saja bahwa semua stok bahan penolong itu kita pindahkan dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Ya, untuk menginput transaksi pemindahan barang antar gudang ini, kita bisa memprosesnya ke dalam Zahir Accounting dengan cara mengakses modul persediaan, ya. Lalu kita pilih transfer barang antar gudang. Kita klik transfer barang antar gudang. Lalu kita klik baru. Kita masukkan tanggalnya. Pemindahan gudangnya itu di soal tanggal 6 Januari ya. 6 Januari 2024. Referensinya itu adalah GJ General Journal nomor 1. Keterangannya kita bisa isi sesuai dengan informasi di memo. Pemindahan stok bahan penolong dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Oke. Dari gudangnya kita pilih gudang bahan baku yaitu headquarter, ke gudangnya yaitu kita pilih gudang produksi. Nah, sekarang semua bahan penolong kita akan pindahkan ke gudang produksi. Caranya kita klik 2 kali di kode barang, lalu kita pilih barang yang masuk ke dalam kategori bahan penolong. Nah, kalau di sini tidak ada informasi mengenai mana sih barang yang masuk ke dalam kategori bahan penolong. Nah, untuk membantu kita bisa lihat pertama dari invoice pembelian ya, dari invoice pembelian semua barang dari P007 sampai P011 itu adalah bahan penolong. Nah, sedangkan di saldo awal kita cek untuk barang yang masuk ke dalam kategori bahan penolong itu adalah barangnya apa saja. Nah, ini pertama jok, yang kedua adalah kabel rem, ya, jok dan kabel rem. Oke, nah berarti mulai dari P005, P006 sampai dengan P011 itu kita pindahkan seluruhnya ke gudang produksi. Oke, kita masukkan mulai dari P05. P05 itu jumlahnya kita bisa lihat di tersedia yaitu 12 pieces ya. Kita masukkan jumlahnya adalah 12 pieces ke gudang 001. P006 jumlahnya adalah 20 pieces. 20 pieces. Berikutnya P007 rantai jumlahnya adalah 15.
Berikutnya P008 cakram rem jumlahnya adalah 25. Berikutnya P009 brake kaliper jumlahnya adalah 20. P010 handlebar jumlahnya tadi 12 ya, jumlahnya 12. Nah, terakhir P011 yaitu pedal jumlahnya adalah 30. Oke. Jika semua bahan penolong sudah kita pilih untuk dipindahkan dari gudang bahan baku ke gudang produksi ya, ke gudang produksi, maka kita tinggal simpan transaksi pemindahan barang antar gudang ini, klik rekam. Klik batal untuk menutup formulir pemindahan barang antar gudang. Lalu pastikan di bagian daftar transfer barang antar gudang sudah terisi satu transaksi yang barusan kita input. Klik tutup. Oke, nah berikutnya kita akan melihat transaksi yang keenam, di mana transaksi yang keenam ini kita diminta untuk membuat formula perakitan atau auto bill dari bahan baku menjadi barang dalam proses. Nah, kita bisa lihat di sini formula yang diperlukan untuk memproduksi satu barang dalam proses yaitu terdiri dari satu unit kerangka, satu unit fork, dua pieces roda, dan satu unit handlebar. Nah, untuk barang dalam proses yang diproduksi itu namanya adalah sepeda ya. Jadi kita bisa lihat dari keterangan di nomor 7 itu adalah pada tanggal 12 Januari 2024 dilakukan produksi sepeda sebanyak 8 pieces dengan perakitan bahan baku menjadi barang dalam proses dengan kode barangnya adalah BDP001. Berarti untuk membuat untuk apa? Untuk membuat barang dalam proses, kita kan mau membuat formula perakitan nih auto bill-nya. Nah, sebelum kita memproses auto bill ini, kita harus bikin barang dalam prosesnya dulu. Barang dalam prosesnya itu namanya adalah sepeda dengan kodenya adalah BDP001. Oke. Nah, kita buat dulu caranya masuk ke menu data-data, kita pilih data produk ya, switch mode dulu aja. Oke, kita akan klik tambah atau add data. Lalu kita masukkan kodenya sesuai dengan informasi di dalam soal, yaitu BDP strip 001. Deskripsinya kita bisa masukkan sepeda. Kalau kita mau melengkapi misalnya barang dalam proses BDP sepeda. Kelompok barangnya kita ubah dari bahan penolong menjadi barang dalam proses. Satuannya itu adalah pieces atau unit ya. Coba kita lihat dulu. Pieces ya, 8 pieces. Tapi ini unit sama aja sih, itu satu satuan ya. Kita pilih aja unit. BDP sepeda, barang dalam proses, satuannya adalah unit. Nah, kalau sudah kita membuat satu produk untuk barang dalam proses ini, yaitu BDP sepeda, selanjutnya kita cek dulu, karena ini adalah BDP jenis produk baru ya. Kita klik dulu di kode akun dan HPP. Sifatnya pastikan disimpan, dibeli, harga pokoknya adalah FIFO, dan pastikan akun persediaannya itu adalah persediaan barang dalam proses. Selanjutnya kita akan membuat formula produk dengan cara ini. Kita klik auto bill. Jadi untuk membuat BDP sepeda itu terdiri dari bahannya tuh apa saja gitu ya. Nah, kita lihat di soal. Barangnya itu terdiri dari satu unit kerangka, satu unit fork, dua pieces roda, dan satu unit handlebar. Nah, kita masukkan datanya di sini. Satu unit kerangka. Nah, kerangka jumlahnya adalah satu unit. Nah, berikutnya fork
satu unit juga. Nah, berikutnya barang yang ketiga butuh rodanya 2 pieces, handlebarnya satu. Roda 2 pieces, sama yang terakhir adalah handlebar, butuhnya adalah satu. Oke, jika sudah, dipastikan auto build atau formula untuk membuat produk otomatis satu jumlah produksi barang itu membutuhkan barang dan juga jumlah kuantitas yang sesuai. Oke, jika sudah sesuai dengan informasi dalam soal, kita klik selesai. Klik rekam, maka sudah ada satu produk barang dalam proses sepeda. Lanjut, berikutnya kita akan diminta di transaksi nomor 7 ini adalah proses melakukan perakitan. Jadi kalau tadi itu kita hanya baru membuat apa membuat formulanya doang. Jadi untuk satu unit sepeda sepeda dalam proses ini kita membutuhkan bahan-bahannya tadi kerangka, fork, 2 piece roda dan satu unit handlebar. Nah, sekarang kita mau melakukan produksi. Jadi bahan-bahan baku dan juga bahan penolong yang sudah masuk ke dalam auto build tersebut kita lakukan proses. Nah, di soal sebelumnya itu memproduksinya itu adalah 10 piece, cuma ini saya ubah menjadi 8 pieces ya. Kenapa? Karena di saldo awal persediaan roda ini roda kan hanya 16 piece. Ya, hanya 16 piece. Dan di transaksi tanggal 6 tidak ada pembelian roda. Berarti kan kuantitinya itu adalah hanya 16 pieces roda. Nah, sedangkan kalau kita memproduksi 10 pieces roda, 10 pieces sepeda, berarti kan membutuhkan 10 piece roda. Jadi nanti dia akan menimbulkan error ya. Kalau kayak kita kemarin di kelas ada beberapa yang yang ketika kita memilih item dia akan ada berwarna-warna merah fontnya gitu ya. Jadi maka di soal ini saya ubah untuk perakitan itu hanya untuk memproduksi 8 pieces sepeda saja ya. Oke. Nah, untuk memproduksi sepeda ini, maka kita untuk melakukan perakitan sepeda ini ke dalam Zahir Accounting, kita tutup dulu dari data produk. Maka di Zahir Accounting kita dapat mengakses menu persediaan, lalu kita pilih modul perakitan. Di modul perakitan ini kita klik baru, gudangnya kita pilih aja gudang bahan baku. Nah, ada satu barang dalam proses yang barusan tadi kita buat, namanya adalah BDP sepeda. Nah, jumlah dibuatnya semula kan 10, ini kita ubah menjadi 8 ya. Kita ubah menjadi 8, kita klik lanjutkan. Tunggu proses, maka Zahir akan menghitung otomatis. Nah, untuk membuat 8 pieces atau 8 unit sepeda dalam proses ini berarti dibutuhkan kerangkanya 8 unit, forknya 8 unit, rodanya 16 pieces ya. Nah, handlebarnya itu adalah 8 pieces. Nah, kita lihat handlebar ini kan merupakan bahan baku, merupakan bahan penolong. Jadi dari gudangnya ini kita ubah menjadi bahan penolong. Jadi bahan produksi ya, karena tadi semua produk semua produk bahan penolong kan sudah kita pindahkan dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Nah, headquarter ini kita pilih tetap gudang bahan baku. Kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 12 Januari. Keterangannya bisa kita isi, yaitu produksi sepeda sebanyak 8 unit, dan hasil produksi dimasukkan ke dalam gudang produksi. Ini aja produksi sepeda sebanyak 8 unit ya.
Nah, karena handlebar ini merupakan produk bahan penolong ya. Jadi kan kita ini melakukan perakitan 8 unit sepeda dalam proses di mana dia sudah menghitung otomatis nih. Nah, untuk auto build sepeda barang dalam proses ini kan membutuhkan kerangka, fork, roda, dan handlebar. Nah, kita lihat di sini ada handlebar yang berwarna merah ya itemnya. Nah, kalau misalnya kita, kenapa dia muncul warna merah? Karena handlebar ini merupakan bagian dari bahan penolong. Bahan penolong itu di transaksi sebelumnya kita sudah memindahkan semua ya, memindahkan semua dari gudang bahan baku ke gudang bahan produksi. Jadi dari gudangnya ini kita harus ubah dulu menjadi gudang produksi ya. Sedangkan untuk kerangka, fork, roda itu biarkan saja di headquarter. Nah, ketika kita mengubah dari gudang handlebar ini menjadi gudang produksi, maka untuk kerangka, fork, dan roda dia akan berubah fontnya menjadi warna merah, tapi itu tidak masalah. Ya, kenapa? Karena kita sudah memilih dari gudangnya itu sudah benar headquarter. Nah, ketika kita ada kesalahan misalnya, barang di headquarter ini nggak cukup loh 8 unit, nanti dia pasti tidak akan disimpan. Tidak bisa disimpan. Nah, selama nanti dia bisa disimpan itu berarti tidak masalah. Oke, nah berikutnya ini di persediaan. Lalu kita masuk ke tab biaya produksi. Nah, di bagian biaya produksi ini kita perhatikan di dalam soal. Ya, untuk persediaan sudah otomatis menghitung untuk berapa 8 pieces unit. Nah, sedangkan untuk biaya produksi kita perhatikan di dalam soal ini belum diketahui ya. Belum diketahui tambahan biaya produksi atau biaya overhead pabriknya belum ada. Berarti kita skip aja dulu. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke hasil produksi. Nah, di bagian hasil produksi ini kita pastikan jumlahnya adalah 8 unit, maka kita klik update HPP, klik ya, klik lagi hitung produksi, tunggu proses. Nah, pastikan di bagian total pemakaian persediaan ditambah dengan biaya produksi dibandingkan dengan hasil produksi itu totalnya adalah 20 juta. Tidak ada selisih ya, selisihnya sudah dipastikan adalah nol. Jika sudah, kita simpan transaksinya, klik rekam. Yakin akan menghitung ulang seluruh harga pokok? Jawab iya. Kita klik batal, klik tutup dari daftar perakitan barang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan finalisasi ya. Di sini perakitan dari barang dalam proses ditambah dengan work in process menjadi barang jadi. Jadi di sini tadi kita sudah memindahkan auto bid formula produk untuk membuat 8 pieces sepeda, 8 unit sepeda sudah kita proses perakitan. Nah, untuk merakit sepeda menjadi barang jadi, tentu kan ada tambahan-tambahan biaya, namanya work in process. Ada biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja, dan juga ada biaya berkaitan dengan pemakaian bahan penolong. Nah, kita lihat di sini, tanggal 14 Januari 2024 dilakukan produksi namanya sepeda gunung. Nah, berarti kita harus membuat barang jadi dulu nih. Barang jadi namanya adalah sepeda gunung sebanyak 10 pieces. Nah, ini kita ubah ya. Tadi kan sudah saya udah jelaskan produksinya itu bukan 10 pieces tapi menjadi 8 pieces karena alasan ketersediaan stok untuk roda ya. Nah, ini saya update dulu. Nah, untuk barang-barangnya, berarti nanti kita harus menyesuaikan ya. Contoh kayak pemakaian rantai itu menjadi 8, pemakaian jok jadi 8, kabel rem juga 8 set, cakram rem menjadi 16 ya, 16 set, brake kaliper juga 16 set, handlebarnya menjadi 8, pedalnya jadi 8.
Selanjutnya ada tambahan biaya produksi atau work in process. Namanya adalah biaya listrik dan biaya tenaga kerja masing-masing 5.000 dan 2.000. Ya, karena sekarang kita akan memprosesnya ke dalam Zahir Accounting dengan cara kita akses menu persediaan. Kita klik menu persediaan, lalu kita pilih produksi ya. Kita klik produksi, kita klik baru, lalu kita pilih di sini tanggalnya adalah 14 Januari 2024. Nah, berikutnya kita masukkan kode barangnya di sini. Oke, sepedanya sepeda. Nah, ini BDP sepeda. Jadi untuk membuat produksi 8 produksi 8 unit sepeda gunung, kita membutuhkan pertama adalah barang dalam proses sepeda. Jumlahnya adalah 8. Dari gudangnya kita ubah menjadi gudang produksi. Nah, berikutnya dibutuhkan juga barang-barang tambahan, rantai 8, jok 8, kabel rem 8. Rantai 8 dari gudang produksi ke gudang siap jual. Sepeda, rantai, jok kabel rem. Kita masukkan jok, kabel rem, lain itu cakram rem 16, kaliper 16. Nah, berikutnya ada handlebar 8 pieces, pedal 8 pieces. Oh, handlebar itu dia sudah ada produknya ya. Jadi untuk ini kita untuk handlebar dia kan sudah masuk ke dalam BDP sepeda. Jadi untuk handlebar ini kita hapus aja ya. Karena kan sudah ada di sini. Kalian masih ingat di bagian autobil. Nah ini ya. Di bagian autobil yaitu ada handlebar 1 unit ya. Oke, nah berikutnya kita akan lihat apalagi barang yang dibutuhkan, pedal 8 set. Pedal. Pedal itu udah masuk belum? Coba kita cek dulu. Pedal apakah sudah masuk ke auto build? Belum ya. Oke, berarti kita pilih pedal. Jumlahnya itu adalah 8. Oke. Nah, sekarang untuk barang dalam proses ditambah dengan bahan penolong sudah kita isi di tab persediaan. Selanjutnya kita isi tambahan work in process yaitu biaya listrik ya, yaitu tambahan biaya listrik dan biaya tenaga kerja. Biaya listrik 5.000, biaya tenaga kerja 20.000. Biaya listrik. Jumlahnya -1.
harganya adalah 5.000. Sedangkan biaya tenaga kerja kita pilih aja biaya gaji ya. Biaya gaji dan upah nilainya adalah 20.000. Tadi ini 5.000 ya listriknya. Kita cek 5.000 dan 20.000. Oke, jika sudah kita klik update HPP, klik ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hasil produksi. Nah, hasil produksinya kita pilih barangnya di sini. Berarti kita harus membuat barang baru, namanya adalah sepeda gunung. Ya, kita klik baru. Buat lagi P strip 012 misalnya. Nama barangnya adalah sepeda gunung. Kita cek dulu apakah ada keterangan khusus untuk sepeda gunung. BJ ya, BJ01 namanya. Berarti ID-nya kita ubah menjadi BJ strip 01. Barang jadi strip 01, satuannya adalah unit, kelompok barangnya adalah barang jadi. Nah, kita cek dulu di bagian kode akun dana HPP. Ini disimpan, dibeli, dijual, FIFO. Nah, ini udah sesuai. Oke, jika sudah kita klik rekam. Kita pilih hasil produksinya namanya sepeda gunung. Jumlahnya itu adalah 8 unit. Nah, harga satuannya kita klik hitung produksi. Ya. Berarti harga satuan untuk memproduksi satu unit sepeda gunung itu nilainya adalah 3.063.125. Nah, ini sudah termasuk dari item persediaan yang digunakan, lalu ada work in process serta ya tambah dengan work in process ya. Sehingga pastikan di sini tidak ada selisih antara pemakaian persediaan ditambah dengan biaya produksi. Jika sudah, kita klik rekam. Yakin akan menghitung ulang seluruh harga pokok? Jawab iya. Selanjutnya kita klik batal, klik tutup. Nah, kita akan menginput transaksi berikutnya, yaitu kita diminta untuk menentukan harga jual ya. Harga jual berdasarkan markup dari harga pembelian. Di mana PT Megah Baru ini menentukan harga jual, ini bukan roti coklat ya, ini sepeda gunung. Sepeda gunung. Berdasarkan markup 7% dari nilai produksi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam zahirnya. Kita klik menu persediaan, lalu kita pilih penentuan harga jual. Nah, untuk penentuan harga jual, kita tentukan saja untuk produk. Kita update dulu. Beda. Nah, misalnya kita cari di sini untuk produk barang jadi, yaitu sepeda gunung, kan tidak muncul ya. Kita coba klik update dulu. Nah, misalnya tidak muncul, kita bisa klik filter ya. Di sebelah kanan, ini ada filter, menampilkan filter. Nah, untuk produknya kita cari dulu, yaitu produk sepeda gunung. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nanti kan akan muncul produk sepeda gunung ya yang kita mau setting harga jualnya. Jika sudah, kita klik di bagian kanan bawah, ini ada checkbox untuk harga jual otomatis. Kita klik hitung harga jual. Nah, kita lihat lagi di soal untuk harga jual yaitu
markup 7% dari nilai produksi. Nah, berarti presentasi markup dari 7% dari nilai produksi. Oke. Jika sudah, kita klik proses. Nah, maka di sini otomatis terisi untuk sepeda gunung, harga jual otomatisnya ini adalah 3.200.000 sekian, di mana harga modalnya adalah 3.063.000 sekian. Nah, harga jual yang kita setting di sini tidak mengikat ya. Ini hanya salah satu cara untuk menghitung harga jual otomatis. Oke, kita klik tutup. Nah, berikutnya kita akan menginput transaksi penjualan barang secara kredit dengan uang muka. Untuk penjualan barang ini sama saja seperti kita memproses transaksi perusahaan jasa dagang ya. Perusahaan jasa dagang yaitu kita proses dengan cara klik penjualan, lalu kita pilih invoice penjualan. Lalu kita klik baru, kita pilih nama pelanggannya, kita melakukan penjualan ke One Bike Shop, tanggalnya 20 Januari 2024. 20 Januari 2024. Penjualannya, barangnya keluar dari gudang siap jual ya. Kita harus ubah dulu. Nah, kita pilih barang yang dijual itu adalah sepeda gunung, jumlahnya 5, harga jualnya 5 juta. Kita pilih barangnya sepeda gunung, jumlah yang dijual 5, harga satuannya adalah 5 juta. Kita sesuaikan saja. Jangan lupa barang tersebut dikenakan pajak PPN dengan tarif 11%. Nah, berikutnya di soal ada biaya pengantaran. Biaya pengantaran nilainya adalah 150.000. Oke, kita masukkan biaya pengantaran 150.000. Kita cek apakah biayanya sudah masuk ke pendapatan lain. Betul ya, sudah sesuai. Kita klik lanjutkan. Total setelah pajak 27.900.000. Lalu ada uang muka. Nah, uang mukanya kita lihat di soal. Uang mukanya adalah 10 juta. Akunnya masuk ke rekening Bank BCA. Oke. Berikutnya tanggal pengiriman kita sesuaikan dengan tanggal invoice saja, yaitu 20 Januari 2024. Dan terminnya di soal adalah 2/10 net 30. Oke. Nah, total saldo terhutang berarti adalah piutang ya. Piutang One Bike Shop itu adalah 17.900.000. Nah, kita abaikan total yang ada di dalam dokumen faktur penjualan di dalam soal modul Zahir ini. Kita kenapa perbedaannya berasal dari PPN ya. Dari PPN itu dia masih menggunakan 10%. Oke, nah sekarang jika sudah kita simpan saja transaksinya, klik rekam, lalu klik batal. Nah berikutnya kita akan input transaksi yang nomor 12. Nomor 12, ini adalah transaksi penjualan tunai kepada customer yang namanya Rudi, Bapak Rudi. Nah, untuk customer Bapak Rudi ini belum ada di transaksi kita ya, berarti kita bisa menginput atau membuat nama customer baru. Nah, penjualan tunai masih sama, modulnya adalah penjualan, pilih invoice penjualan, kita klik baru. Nama pelanggannya kita buat baru saja. Customer 3, namanya adalah Bapak Rudi.
Oke. Nah, tanggalnya kita lihat di soal, yaitu tanggal 21 Januari 2024. Produknya namanya sepeda gunung. Jumlahnya yang dijual itu adalah dua dengan harga 4 juta. Jumlahnya dua, harganya adalah 4 juta. Jangan lupa ada kode pajaknya, yaitu PPN. Penjualannya secara tunai, berarti bagian kanan atas itu harus kita checklist bagian tunainya. Nah, berikutnya tanggal pengiriman kita setting sesuai dengan tanggal faktur, yaitu 21 Januari 2024. Nah, berikutnya kita cek lagi. Di dalam soal ada nama marketing nih, namanya adalah Ahdan. Nah, kita bisa melengkapi juga ya, melengkapi nama marketingnya dengan cara klik, lalu kita tambah baru saja. Namanya Ahdan. Oke. Nah, berikutnya ada biaya pengantaran di soal nilainya adalah 100.000. Sehingga total setelah pajaknya adalah 8.980.000. Kita cek 8.900. Nah, itu perbedaannya karena dari tarif PPN-nya ya. Oke, jika sudah, kita akan cek karena ini adalah penjualan tunai. Pastikan uangnya masuk ke rekening Bank BCA dengan cara di bagian total setelah pajak kita klik tanda segitiga birunya. Nah, ini masih kas ya. Kita ubah menjadi Bank BCA. Klik lanjutkan. Oke, jika sudah, kita klik rekam. Klik batal, klik tutup. Nah, berikutnya kita masukkan transaksi nomor 13. Transaksi nomor 13 ini adalah pembayaran hutang, ada diskon tambahannya 5 juta. Ya, jadi ada saldo hutang kita ke PT Autopat itu adalah 90 juta. Jumlah yang dibayar itu adalah 20 juta. Ada diskon 5 juta. Berarti nanti pengurang apa namanya? Pengurang hutang kita totalnya adalah 25 juta ya karena kita dapat diskon 5 juta. Transaksinya adalah 26 Januari 2024. Nah, untuk transaksi ini kita bisa menggunakan modul pembelian. Pembayaran hutang usaha. Kita klik baru. Kita pilih penerimanya adalah Autopart. Cash disbursement-nya nomor 3, tapi mungkin 3 udah digunakan, biarkan aja kita gunakan default. Nah, masukkan tanggalnya 26 Januari 2024. Kita pilih nomor invoice-nya, yang dibayar adalah invoice 002. Saldonya 90 juta, jumlah dibayarnya adalah 20 juta, diskonnya 5 juta. Oke. Nah, pastikan diskon terisi 5 juta, jumlah dibayarnya 20 juta. Klik sebesar. Nah, memo bisa kita sesuaikan. Pembayaran atas faktur 02, invoice 02. Oke, jika sudah, kita klik rekam, klik batal, klik tutup. Nah, selanjutnya kita akan menginput transaksi nomor 14, yaitu pembayaran biaya tenaga kerja ya. Ini sama aja kayak kita melakukan pembayaran gaji tanggal 27 Januari 2024. Berarti kita akan menginputnya menggunakan modulnya adalah Kasbank. Kasbank pembayaran. Kita modul Kasbank, pilih kas keluar, kita klik baru. Penerimanya tadi di soal adalah Rahmat. Nah, Rahmat tidak ada, maka kita klik baru.
Tipenya adalah employer, masukkan namanya adalah Rahmat. Kita klik rekam, klik ya, klik OK. Penerimanya ubah dulu menjadi Rahmat ya. Nah, Rahmat. Tanggalnya 27 Januari 2024. Memo pengeluarannya kita sesuaikan yaitu pembayaran biaya tenaga kerja menggunakan Bank BCA nilainya 2.500.000. Akunnya kita pilih di sini beban gaji. Nilainya yaitu 2.500.000. Oke, klik rekam, klik batal, klik tutup. Selanjutnya input transaksi 15, yaitu pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank nilainya 250.000 tanggal 28 Januari 2024. Nah, ini kita modul kas bank. Kita pilih kas masuk, klik baru, akun kasnya Bank BCA. Darinya kita klik baru saja, pilih tipenya adalah others. Perusahaannya adalah Bank BCA. PT Bank BCA. PT Bank Sentral Asia deh kita lengkapi. Asia. Oke, jika sudah, klik rekam, klik ya. Kita pilih dulu PT Bank Sentral Asia, tanggalnya 28 Januari 2024. Akunnya nanti kita cari akun pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga bank. Beban pajak, beban jasa, laba rugi. Oke, di sini nggak ada ya untuk pendapatan bunga bank. Kita buat baru aja. Kita buat baru, klasifikasinya masuk ke dalam pendapatan luar usaha. Namanya adalah pendapatan bunga bank atau pendapatan jasa giro juga sama ya. Oke, kita pilih pendapatan bunga bank nilainya 250.000, klik sebesar. Kita cek pendapatan bunga bank nilainya 250.000. Oke, jika sudah, kita klik rekam, klik batal, klik tutup. Selanjutnya, kita akan input transaksi nomor 16 ya. Transaksi 16 ini adalah transaksi transfer bank ke kas kecil. Jadi ini adalah pengisian kas kecil dari Bank BCA ke kas kecil nilainya adalah 3 juta. Nah, untuk input transaksi ini tanggal 29 Januari 2024 kita bisa menginputnya dengan menggunakan modul kas bank. Nanti pilih transfer kas. Oke, kita pilih kas bank, kita pilih transfer kas. Darinya kita pilih Bank BCA. Ke-nya kita pilih kas kecil, tanggalnya 29 Januari 2024. Nilainya adalah 3 juta. Oke, jika sudah kita klik rekam, klik batal. Lanjut ke transaksi yang ke-17. Masih dua ya, dua transaksi lagi. Transaksi yang nomor 17 ini adalah melakukan stok opnam. Stok opnam dengan informasi ada bahan baku yang ditemukan dalam keadaan rusak. Stok opnam ini dilakukan tanggal 30 Januari 2024, di mana ada 2 piece jok dan 2 set kabel dalam keadaan rusak. Nah, kerugian atas penghapusan persediaan tersebut dialokasikan ke biaya penyesuaian persediaan. Oke, nah kemarin kalau di kelas kita menggunakan modul persediaan atau penyesuaian persediaan. Nah, kita hari ini coba pakai modul yang lain ya, tapi prinsipnya sama aja, yaitu kita pakai modul persediaan, lalu kita pilih stok opnam. Nah, nanti kalian bisa melihat perbedaannya ketika kita menggunakan modul penyesuaian persediaan dan modul stok opnam.
Ya, kita klik modul stok opnam, lalu kita klik baru, kita masukkan yang di stok opnam itu adalah barangnya jok sama kabel. Dia masuk ke dalam kategori barang apa? Kita cek dulu. Jok-jok dan kabel. Masuk ke bahan penolong ya. Berarti di sini kita bisa gunakan lokasi gudangnya adalah gudang produksi. Nah, kita masukkan di sini ketika kita menggunakan modul stok opnam, semua barang yang ada di dalam gudang yang kita pilih itu akan muncul. Bedanya kalau kita menggunakan penyesuaian persediaan, kita kan tinggal milih aja. Jika barangnya yang mau dihapuskan cuma dua, kita pilih barangnya. Pertama kita pilih jok, berapa yang dihapuskan, misalnya -2. Tapi kalau misalnya menggunakan modul stok opnam, semua barang yang ada di dalam gudang yang kita pilih itu akan muncul. Nah, kita akan memasukkan, jadi secara pencatatan pembukuan ya, ada barang yang pertama itu adalah jok, itu tersedianya adalah 4. Jadi menurut catatan, jok ini kuantitinya ada 4. Nah, tapi setelah dilakukan stok opnam, mungkin ada barangnya rusak atau ada barang yang hilang. Nah, sehingga ada selisih, ya, selisih sehingga angka tersedia di dalam fisiknya itu berapa. Nah, tadi kan jok itu ada 2 yang mau dihapuskan karena rusak. Maka di kolom tersedia fisiknya itu kita ubah. Semulanya 4 menjadi 2, gitu ya. Nah, sedangkan untuk produk yang lain, yang kedua itu adalah yang kedua yang dihapuskan barangnya adalah 2 set ya, 2 set kabel. Nah, berarti kita akan cari produk kabel rem. Kabel rem ini kan dia satuannya adalah pieces. Satu set itu adalah 2 pieces. Berarti karena yang hilang 2 set, berarti dia akan dihapuskannya 4 pieces. Nah, tersedia di dalam pembukuan ada 12. Berarti tersedia fisiknya karena 4 mau dihapuskan, kita isi 8 gitu ya. Sehingga selisihnya ada -4. Nah, sedangkan untuk barang lain, rantai, cakram, brake kaliper, handlebar, pedal, dan BDT sepeda itu tidak ada selisih ya, tidak ada yang mau dihapuskan, maka tidak perlu kita isi atau tidak perlu kita ganti ya, sehingga selisihnya akan terisi 0. Oke, jika sudah kita klik selesai, kita klik tutup. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Oke, ternyata di stok of namanya belum ada ya, belum ada. Berarti coba kita cek lagi. Mungkin tadi ada langkah yang belum kita lakukan. Kita klik baru saja. Kita klik lagi gudang produksi. Nah, ini tadi sudah ada penyesuaiannya selisihnya -2 dan -4 untuk jok dan kabel rem. Nah, itu kita klik proses ya. Kita klik proses. Tunggu proses, nanti kita akan diminta untuk memilih akunnya. Tadi akun selisihnya mau masuk ke penyesuaian persediaan. Kita pilih penyesuaian persediaan, itu tipe 5 ya. Nah, ini dia penyesuaian persediaan. Klik lanjutkan. Nah, ini masukkan tanggalnya, tanggal stok opnamnya tadi itu tanggal 30 Januari. 30 Januari 2024. Keterangannya itu adalah ditemukan 2 pieces jok, dua pieces jok dan kabel dalam keadaan rusak. Oke, jika sudah, kita klik rekam transaksinya, lalu kita klik batal untuk menutup dari formulir penyesuaian persediaan, lalu kita klik selesai. Oke, nah baru nanti dia akan muncul inputan transaksi stok opnam yang barusan kita input. Oke, kita klik tutup.
Nah, berikutnya yang terakhir, transaksi terakhir yaitu melakukan tutup buku bulan Januari, di mana tutup buku ini fungsinya adalah untuk menghitung otomatis beban penyusutan. Nah, di soal tadi beban penyusutan kita ada dua aset yaitu kendaraan dan juga gedung ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke untuk tutup buku di bagian atas ada menu tutup buku, lalu pilih tutup buku akhir bulan. Kita klik OK, kita klik ya. Nah, di bagian fasilitas otomatis, cukup kita checklist hanya yang nomor satu, 2, dan 3. Sedangkan revaluasi valuta asing kita hilangkan checklistnya. Kenapa? Karena di dalam soal kita tidak ada mata uang asing ya. Kita klik proses, klik OK, klik ya, klik OK, klik ya, klik OK. Nah, berarti proses tutup buku akhir bulan sudah selesai. Nah, sekarang kita mau memastikan apakah proses tutup buku kita sudah sesuai atau belum. Caranya, kita klik tanda setting di bagian kanan atas itu ya. Kita klik. Nanti ada bagian periode aktif. Nah, periode aktifnya berarti sudah pindah dari bulan Januari menjadi bulan Februari. Nah, itu adalah input transaksi PT Megah Baru, yaitu perusahaan yang memproduksi sepeda ya. Nah, saya ingatkan kembali, kalian harus mengupload hasil pekerjaan kalian di e-learning, yaitu paling lambat Rabu ya, Rabu tanggal 25 Desember. Oke, nah sekarang kita mau yang terakhir mencetak laporan ya, mencetak laporan untuk PT Megah Baru. Klik menu laporan, lalu di bagian laporan keuangan, misalnya kita mau melihat laporan laba ruginya. Nah, kita pilih aja laba rugi standar, klik 2 kali. Nah, dari periodenya kita pilih aja periode Januari ya, hingganya juga Januari, karena Februari kan kita belum input transaksi. Klik OK. Nah, ini adalah laporan laba rugi PT Megah Baru bulan Januari. Ya, sudah ada beban penyusutan, lalu laba atau rugi bersihnya 8.398.958. Kita close. Nah, kalau kita mau melihat laporan arus kas, nanti kalian bisa buka saja di bagian laporan arus kas rincian. Nah, ini kita pilih periodenya dari Januari sampai dengan 31 Januari. Selanjutnya, kalau kita mau melihat laporan yang lain, kita close saja dari laporan arus kas. Misalnya kita mau melihat neraca, ya udah kita buka laporan keuangan neraca standar. Ya, kita klik neraca standar, lalu kita pilih bulannya adalah Januari 2024. Nah, ini adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan ya. Oke, kita close. Nah, untuk laporan-laporan lainnya, nanti kalian bisa explore saja sendiri, misalnya mau lihat laporan penjualan, mau lihat laporan pembelian, atau laporan barang. Nanti kalian tinggal mengecek aja data yang ada di menu laporan ini ya. Dia ketika kita mau melihat laporan tidak akan mengubah ya, tidak akan mengubah inputan transaksi kita sebelumnya. Karena dia prinsipnya hanya nge-preview hasil dari inputan kita. Transaksi dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk input data transaksi PT Megah Baru. Apabila ada kendala nanti bisa ditanyakan di grup kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.